Sekarang di Amerika dilarang, orang Amerika di negara Kristen, tapi dilarang mengedarkan Alkitab. Kenapa dilarang? Karena kata orang Amerika itu, di Alkitab banyak ayat yang porno. Shalom teman-teman, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Ya, kali ini kajian Suara Kebenaran ingin memberikan tanggapan, komentar terhadap pernyataan-pernyataan yang salah dan memang sengaja diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya menurut saya. Ya, banyaklah mereka. Namun kali ini datang dari yang namanya Ustadz Nababan, mantan pendeta, seorang mualaf katanya yang sangat paham tentang Alkitab. Namun kali ini dia banyak sekali memang melakukan blunder dan kesalahan-kesalahan. Apa yang menjadi tanggapan dia atau penyelewengan dia tentang Alkitab? Ada 6 bagian ya yang ingin saya komentari pada video ini. Dan kita akan lihat satu-satu apa yang sebetulnya disampaikan oleh Ustadz Nababan berikut ini. Mari kita lihat video yang pertama berikut ini. Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Teman-teman, Ustadz Nababan mengatakan begini, kitab suci atau Alkitab itu terbagi dalam 3 bagian. Taurat, Mazmur, sama Injil. Alkitab ya. Nah, di Alkitab itu terbagi dalam 2 bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Nababan ini adalah isinya di dalamnya. Ada Taurat, ada Mazmur, ada Injil. Dalam satu Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun dia mengatakan bahwa di perjanjian lama itu ada Taurat, ada Mazmur, dan ada Injil. Perhatikan, di perjanjian lama ada Taurat, ada Mazmur, dan ada Injil. Kalau di perjanjian lama, 3-tiganya ada di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru itu isinya apa? Ya kan 3 kan? 3. Perjanjian lama, 3 maksudnya Taurat, Mazmur, dan Injil. Tapi 3-tiganya ada di PL, perjanjian lama. Lalu yang di PB, perjanjian baru isinya apa? Nah, yang pertama ini kita berikan komentar sedikit saja bahwa dia tidak paham tentang Alkitab. Itu aja dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Kesalahan-kesalahan apa lagi yang disampaikan oleh Ustadz Nababan berikut ini. Mari kita lanjutkan videonya. Iya kan? Iya. Nah, cuma Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu. Wajib. Kami wajib percaya kepada Taurat. Wajib percaya kepada Zabur. Wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli. Nah gitu kan. Harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata. 10 titah. The 10 Commandments. Hanya 10. Itu yang tertulis di batu led. Yang diterima oleh Moses. Sebetulnya bahasa ini sudah berkali-kali mereka sampaikan ya. Narasi ini. Atau alasan-alasan semacam ini sudah berkali-kali mereka sampaikan. Dia mengatakan begini, memang di Al-Quran kan ada ya mencatat bahwa harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Taurat dan Injil. Itu pernah saya baca di Al-Qurannya mereka. Makanya dia menyinggung, kami orang Islam harus percaya kepada Taurat dan Injil katanya gitu. Namun gitu, harus yang asli. Ya kan, harus yang asli. Ada 2 pertanyaan di sini yang penting sekali untuk kita harus tangkap bersama teman-teman. Ya harus perhatikan nih, kita harus pakai otak dan cerdas untuk berpikir. Yang pertama adalah begini.
Kalau dia tahu bahwa Alkitab yang kita pegang ini palsu, harusnya dia tahu yang asli itu di mana. Karena bagaimana mungkin dia akan menyimpulkan sesuatu yang palsu kalau dia nggak tahu yang aslinya. Ya kan? Ini kan logikanya sederhana. Bagaimana kita akan menyimpulkan sesuatu yang asli kalau kita tidak tahu yang palsu? Atau sebaliknya, kita menyampaikan bahwa itu palsu kalau kita tidak tahu aslinya. Nah, kalau dia berani mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, yang sekarang ini palsu, harusnya dia tahu aslinya. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau memang dia tahu aslinya, tunjukkan dong kepada kami. Aslinya ada di mana, bentuknya seperti apa, isinya bagaimana. Kasih tahu. Supaya semua orang Kristen di dunia sadar bahwa Alkitab yang kita pegang selama ini ternyata palsu. Karena aslinya ada di Nababan. Aslinya ada di dia kan. Kan begitu sederhana. Tapi tidak mungkin teman-teman. Tidak mungkin. Karena yang disampaikan dia dan teman-temannya selama ini halu semua. Halusinasi. Halu semua. Tidak benar begitu. Berani mengatakan bahwa itu palsu, tapi tidak bisa menunjukkan keasliannya. Di mana aslinya. Lalu yang kedua, tadi kan saya mengatakan yang pertama adalah harus dia menunjukkan, membuktikan aslinya di mana. Lalu yang kedua, dia kan sempat menyinggung tentang Al-Quran. Mencatatnya. Nah, kalau misalkan Al-Quran sudah mencatat itu kan bahwa harus percaya kepada kitab sebelumnya, harus beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil begitu. Nah, harusnya Al-Quran dengan kesaktiannya, dengan namanya firman dari Tuhan, harusnya menulis, menjelaskan bahwa akan ada yang palsu nanti. Ya kan? Tapi Injil tidak menerangkan tentang kepalsuan itu. Jadi bagaimana seorang Muslim mempercayai kitab sebelumnya atau tidak mempercayai kitab sebelumnya? Karena tidak ada referensi dalam Al-Quran mengatakan itu asli dan ini palsu. Nggak ada. Hanya mengatakan bahwa percaya kepada kitab sebelumnya. Sudah itu aja. Injil dan Zabur. Nah, Injil dan Taurat maksudnya. Nah, Injil dan Taurat yang ada sampai hari ini ya itu. Masternya itu. Sudah itu aja. Jadi itu yang dipercaya. Maka itu bisa disimpulkan bahwa keaslian daripada Injil itu terbukti. Itu ada dan asli itu. Karena Quran tidak menjelaskan tentang mana yang palsu. Ya kan begitu kan, sederhana berpikir. Nah, kita lanjutkan lagi, kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Ustadz Nababan berikut ini. Betul? Yang tertulis di mana sekarang? Di kitab Keluaran pasal 20, ya kan? Ayat pertama apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, ya, mau menyerupai manusia, menyerupai hantu, menyerupai batu, menyerupai binatang, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh bikin patung yang menyerupai apa saja, tidak boleh, itu kan? Nah, di situ hanya 10 titah. Kita tahu di Perjanjian Lama grup Taurat itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan, ada 5 Taurat itu. Pertanyaannya, penambahan ini dari mana? Jelas ya teman-teman, jelas bahwa Ustadz Nababan ini tidak tahu sebetulnya tentang sejarah Alkitab dan bentuk-bentuk di dalamnya. Tadi dia mengatakan pada video sebelumnya, sebelum yang barusan ini, dia mengatakan bahwa Taurat itu atau Perjanjian Lama yang Taurat itu hanya 10 yang diterima oleh Musa. Yang diterima oleh Musa yaitu 10 perintah Tuhan. Ya, itu aja Tauratnya. Nah, tapi di dalam Alkitab, Taurat itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Menurut dia ada 5 kitab.
Nah, pikiran ini adalah pikiran dia. Karena ketidaktahuan daripada Ustadz Nababan, sehingga dia memberikan sebuah tanggapan, kesimpulan bahwa salah ini Alkitab. Karena Taurat itu sebetulnya cuma yang 10 perintah. 10 perintah katanya. Bukan yang lain. Lalu dia mengatakan dari mana penambahannya itu. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa teman-teman, Musa itu dipakai oleh Allah untuk menuliskan 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Kejadian itu menceritakan tentang peristiwa mulai dari penciptaan. Makanya ditulis kitab Kejadian. Ya, kitab pertama, kitab Kejadian dijadikan. Itu kitab penciptaan. Kejadian pasal 1, pasal 2 itu menjelaskan tentang penciptaan. Baik penciptaan langit dan bumi, alam semesta, maupun penciptaan manusia. Itu kitab Kejadian. Kitab Keluaran itu menyambung sebagian dari kitab Kejadian yang mencatat sejarah tentang bangsa Israel dipimpin oleh Allah melalui Musa dikeluarkan dari tanah Mesir. Makanya kitab Keluaran. Ya kan? Kitab Keluaran. Dikeluarkan dari tanah Mesir. Lalu kemudian kitab Ulangan. Ya, Kejadian, Keluaran. Imamat. Ya, kitab Imamat dulu. Imamat itu menjelaskan tentang imam-imam. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka itu mulai membangun sebuah peradaban baru. Mereka membentuk yang namanya agama, yaitu agama Yudaisme. Di dalamnya itu ada penetapan tentang imam-imam yang dipilih oleh Allah melalui Musa untuk melayani di kemah tabernakel, di bait sucinya mereka sebagai imam. Dan imam itu terpilih dari salah satu dari 12 suku Israel. Nah, imam itu dari suku Lewi. Maka ditulis Imamat, kitab imam-imam. Lalu kemudian Imamat Bilangan. Bilangan itu berbicara tentang angka. Bilangan, angka-angka. Itu banyak sekali hal-hal yang disampaikan di dalamnya. Di dalam kitab Bilangan tentang angka-angka. Masalah perangkaan lah gitu ya. Lalu yang terakhir Ulangan, kitab Ulangan. Ulangan itu mengulang, menjelaskan kembali kitab sebelumnya. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dijelaskan kembali di dalam kitab Ulangan, pengulangan. Dari 5 kitab ini, itu mencatat tentang Taurat. Tentang Taurat. Taurat itu teman-teman, baik Taurat yang diturunkan Tuhan yang namanya 10 perintah, dan Taurat yang diberikan, yang ditulis oleh Musa, bukan yang di Gunung Sinai, bukan yang 10 perintah, tapi Taurat untuk bangsa Israel yang menjadi peraturan umum bagi mereka. Ada kurang lebih 600 lebih Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi terbagi 2. 10 perintah Tuhan yang diterima di Gunung Sinai, yang ditulis di 2 loh batu, itu firman Tuhan. Taurat yang ditulis lagi oleh Musa untuk peraturan-peraturan bagi bangsa Israel, tentang perzinahan, tentang perkawinan, tentang kota, tentang tanah, tentang berbagai macam hal, itu ditulis lagi oleh Musa. Dan Taurat-Taurat itu tertulis di kitab 5 kitab Musa yang sudah saya jelaskan tadi. Itu dia. Nah, ini menandakan bahwa Ustadz Nababan ini tidak paham, sehingga yang dia tahu, oh Taurat itu yang 10 perintah. Bukan cuma itu, Pak. Lalu penambahan, dari mana ditambahkan? Bukan ditambahkan. Karena Taurat yang Bapak sebut itu 10 perintah, itu termasuk di dalam 5 kitab yang Bapak bilang tadi, tambahan. Padahal bukan. Itulah kitabnya. Begitu teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Ustadz ini?
Jadi kalau kami berkhutbah tidak perlu buka Quran, udah di otak Quran itu. Kenapa dihafal luar kepala? Itulah menandakan Al-Quran itu mukjizat yang masih asli, otentik, dia terpelihara. Alkitab itu tidak akan mungkin bisa dihafal. Jangankan Noi, Paus sekalipun, orang pertama di Katolik itu kan bisa hafal Bible itu. Kenapa? Karena Bible itu sudah tidak asli lagi isinya dari Tuhan. Saya baru tahu hari ini teman-teman, orang itu mampu menghafal hanya karena persoalan asli dan palsu. Ya, teman-teman mudah-mudahan menangkap maksud saya. Maksudnya gini, Quran itu asli, ya kan, menurut dia, sehingga mampu dihafal orang. Alkitab tidak asli, makanya tidak mampu dihafal oleh orang. Jadi kemampuan orang menghafal itu karena asli dan palsu. Logika orang ini aneh loh. Iya benar. Logika orang ini aneh. Karena tidak asli maka tidak mampu dihafal. Mereka karena asli mampu dihafal. Kemudian setiap khutbah menghafal. Teman-teman begini. Saya sebagai seorang pendeta berkhutbah, saya sudah mempersiapkan materinya dulu. Kitab apa yang akan saya pakai? Ya, misalkan Matius. Kitab Matius. Oh, bagian ini. Tambahannya Markus, Lukas, bisa juga dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, saya sudah siapkan. Ya kan, apa yang akan saya khotbahkan. Kalau kemampuan saya bagus untuk mengingat, menghafal, maka saya tidak perlu pakai Alkitab. Tidak perlu. Saya akan, udah nggak usah. Kalau kemampuan saya bagus. Tapi karena kemampuan saya kurang bagus dalam bidang menghafal, maka saya tulis. Daripada lupa, saya catat. Tapi udah belajar. Sama dengan mereka. Dia udah pelajari dulu apa yang akan disampaikan sehingga dia hafal. Ya kebetulan mereka itu banyak sekali atau bisa dibilang rata-rata mereka itu bisa menghafal kitabnya. Tapi itu tidak menjadi standar ukuran, tidak menjadi ukuran bahwa itu asli dan palsu. Standarnya bukan pada kemampuan menghafal. Betapa rendahnya sebuah kitab itu akan akan disimpulkan palsu dan asli karena orang itu tidak mampu menghafal dan orang itu jago menghafal. Betapa rendahnya. Itu tergantung kemampuan kita otak manusia, bukan pada soal palsu dan aslinya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa paham ya kebodohan orang ini. Kita lanjutkan lagi apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz ini. Ketika kitab suci ini sudah bermasalah dari keasliannya, kemurniannya, ya kan? Maka otomatis ajaran yang terkandung di dalamnya juga bermasalah banyak. Contoh, Noi tidak akan pernah mendapatkan satu ayat pun di Bible, di Perjanjian Baru, yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak ada. Tidak akan jumpa satupun ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi dari mulut Yesus tidak akan ada. Karena semua ayat-ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, di mana dapatnya? Di surat-surat kiriman Paulus. Di Injil itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus. Jadi harus tahu kalian itu. Saya berharap teman-teman connect ya. Bisa mengingat kembali pernyataan dia di awal. Dalam Perjanjian Lama terdiri dari 3 kitab. Taurat, Mazmur, dan Injil. Di sini dia baru mengatakan bahwa di Perjanjian Baru itu ada Injil. Nah itu yang tadi saya mau bilang sama teman-teman. Orang ini tidak paham. Coba dengarkan lagi. Di Injil itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus. Jadi harus tahu kalian itu. Kan? Makin ngaco dia. Di Injil ada 14 kiriman surat-surat Paulus. Jadi di pandangan dia bahwa Injil itu adalah kiriman surat Paulus. Mulai dari dia bilang itu ada dari kitab Kisah Para Rasul. Udah bukan. Itu beda lagi tuh. Mulai dari Roma sampai surat Ibrani. Walaupun Ibrani itu masih dipertanyakan siapa penulisnya. 13 surat lah yang ditulis oleh Paulus. Tapi dia bilang itu Injil.
Jadi memang hanya orang yang mungkin ya, dua perempuan ini ya tidak paham sehingga begitu gampang untuk dikelabui oleh ustadz ini. Ya kan? Begitu gampang. Dia mengatakan karena sudah tidak asli lagi, maka tidak ada satupun perkataan Yesus yang mengatakan dia Tuhan. Karena sudah tidak asli. Berarti yang aslinya ada dong. Ya, kalau ini sudah tidak asli, tidak ada perkataan Yesus, berarti yang aslinya ada. Yesus mengatakan dia Tuhan. Oh, tolong Pak, tunjukin di mana kitab aslinya. Saya mau pengen tahu. Karena itu akan bisa membuat banyak orang semakin percaya Yesus gitu. Aduh, Bapak. Ada orang bilang, mikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Kita lanjutkan video terakhirnya ya teman-teman. Sekarang di Amerika dilarang orang Amerika ke negara Kristen, tapi dilarang mengedarkan Alkitab. Kenapa dilarang? Karena kata orang Amerika itu di Alkitab banyak ayat yang porno. Nah, ini dilarang, makanya baca di Kidung Agung kan? Kidung Agung pasal 7 itu tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba. Ayat yang semacam ini kan gak mungkin dari Tuhan. Benar gak? Gak mungkin dari Tuhan. Ini pasti manusia yang mengarang ini. Manusia yang menulis ini gitu kan. Saya curiga teman-teman, sebetulnya dua perempuan ini bukan mualaf ya, atau mantan atau di agama lain ya, dari Kristen pindah ke Islam gitu. Saya curiga bukan. Ini semacam sebuah kelas yang dibuat oleh Nababan, terus sengaja di shoot, di videoin lalu dipublish ke YouTube begitu. Jadi kesannya wah dia sedang melakukan penginjilan kalau istilah orang Kristen gitu ya. Dia sedang melakukannya gitu. Kesannya gitu. Kenapa? Terlihat dari ekspresi mereka ketika dibacakan kitab Kidung Agung. Tertawa dan malu gitu. Maksudnya gini, kalau dia memang orang Kristen, dia udah tahu dong, udah familiar dengan tulisan ini. Jadi nggak kaget lagi. Tapi dia kaget loh. Oh ada gitu. Kira-kira begitu ya. Sedikit saya menjelaskan tentang ini. Di thumbnail kan saya tulis kitab Kidung Agung itu porno, tanda tanya. Lalu saya bilang otakmu yang porno gitu. Kenapa? Karena terlihat bahwa dia itu tidak mampu memahami tentang isi kitab ini. Sekelas orang pernah jadi pendeta masa nggak mampu. Lalu kemudian dia membuat semacam sebuah tuduhan begitu. Pernyataan bahwa di Amerika sekarang Alkitab itu ditolak. Tidak boleh lagi diedarkan karena mengandung porno di Amerika. Pernyataan Ustadz Nababan ini sangat berbanding jauh atau bertolak belakang dengan kehidupan di sana. Kehidupan di Amerika, di Eropa begitu ya. Kehidupan mereka di sana yang sangat, kalau kita memandang dari sudut pandang kacamata kita, sangat vulgar. Budaya hidup mereka yang sangat vulgar. Bahkan mereka itu menjunjung tinggi yang namanya pornografi misalkan gitu ya. Mereka menjunjung yang namanya pornografi, mereka menjunjung yang namanya LGBT. Amerika itu jelas. Apalagi kalau teman-teman tahu yang namanya Las Vegas gitu ya. Saya sudah sering mendengar cerita-cerita tentang itu. Gimana kehidupan seks bebas dan sebagainya menjadi warna dalam hidup mereka. Bagaimana sebuah kehidupan manusia, siklusnya kehidupan manusia yang berada dalam budaya seks bebas, menolak kitab yang ada porno. Kan gak masuk akal. Itu dulu logika berpikir pertama. Kemudian yang kedua, benarkah mereka menolak karena isi ini kitab porno? Tidak mungkin, karena diajarkan oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan tentang tidak berorientasi pada porno. Tidak mungkin. Sangat dipahami oleh orang Kristen apa maksud dari kitab ini. Nah, maka kita simpulkan yang porno itu dia. Lalu dia mencoba untuk memframing bahwa di sana ditolak karena porno.
framing sama dia. Ini kan kebohongan yang luar biasa dilakukan oleh Ustadz Nababan. Kita jelaskan sedikit kenapa Kidung Agung ini bermuatkan vulgar begitu ya. Pilihan katanya itu vulgar. Seolah-olah begitu. Nah, kita harus kenal sejarahnya. Kidung Agung ini dicatat oleh Raja Salomo. Bukan Nabi ya, Raja Salomo. Raja Salomo itu kita tahu bahwa menulis 3 kitab. Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 3-3 itu memiliki kaya dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Sangat kaya dengan itu. Apalagi kitab Amsal, sangat kaya dengan hikmat. Kitab Pengkhotbah juga memiliki pesan-pesan yang begitu luar biasa cerdasnya penulis ini. Nah, kitab Kidung Agung ini, judul besarnya itu surat cinta dia kepada pasangannya. Salomo menulis surat cinta kepada Solamit. Ya kan, kepada Solamit. Mungkin banyak orang tahu bahwa Salomo ini memiliki 700 gundik, 300 istri. Jadi jumlahnya 1000. Nah, sebetulnya istri dia yang sesungguhnya itu 1. Namanya Solamit. Makanya dia tuliskan surat cinta ini. Bagaimana saya mengagumi pasangan hidup saya tuliskan surat cinta dan saya mengagumi dia. Betapa cantiknya engkau, hai jelita di antara para wanita-wanita lain. Rambutmu bagaikan ini, buah dadamu bagaikan ini. Itu bentuk pujian dan pengagungan dia terhadap pasangannya. Yang namanya kata-kata pujian, kata-kata sanjungan terhadap pasangan hidupnya, kekasihnya, pasti dia akan melakukan itu kata-katanya. Pertanyaannya, kenapa kitab ini dimasukkan di dalam salah satu kitabnya Alkitab orang Kristen? Kalau kita kenal dengan istilah kanonisasi. Kenapa dikanon? Kenapa dimasukkan? Karena kitab ini menggambarkan bagaimana kita manusia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu dia. Sehingga kitab ini dimasukkan di dalam salah satu Alkitab. Tapi harus dibaca dengan pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, tidak kotor seperti dia. Sehingga kita tidak memunculkan persepsi yang berbeda. Harus dengan pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, teman-teman. Begitu. Nah, kesimpulannya adalah lebih cerdas kita untuk melihat, karena semakin mereka menyelewengkan isi Alkitab, semakin kita harus banyak belajar untuk memahami isi Alkitab. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.